ke-89 Al-Fajr di ayat yang ke-1 ya. Sudah? Sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yasr. Baik, wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah. Maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, waw ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wadduha. Jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wawnya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan 5 hal. Ada 5 sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat 5 sumpah di dalamnya. 1, wal fajar, demi waktu fajar. 2, walayalin ashr, dan 10 malam yang istimewa. 3, wasyaf'i, demi waktu genap. Kemudian 4, wal watr. 5, wal laili idza yasr. Ada 5 di sini disebutkan, menunjukkan ada 5 yang istimewa. Saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah. Baik. 1 fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar, dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar, dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, dari perputaran waktu itu, di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya. Ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang nggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Sholat di waktu fajar ini, itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar,
Itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajarnya. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum sholat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itikaf. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, 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 istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna. Nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17. Paling kiri sebelah atas tuh. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak, dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu di antara latihannya, rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Gitu. Alhamdulillah. Ada sifat qanitin di situ. As-sabirina wal qanitina. Sedangkan kita diminta salat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tuh. Kalau mau salat, mau enak salatnya, jangan sekedar salat. Memang betul sudah selesai, ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang, tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati salat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam salat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar. Dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu istighfar.
Hakikatnya kita bangun malam itu, hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya. Salah satu maknanya itu. Makanya Nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya. Bukan rebahan yang sempurna. Ya kaum rebahaners nih ya. Ya, coba dicek tuh. Kalau ada rebahan Nabi itu, miring sedikit ke kanan kan, setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba. Supaya kesadarannya optimal. Ada apa di fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu? Sampai 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau dibaca pakai iman, gak ada yang bisa menandingi. Saya tanya antum, dikasih 1 juta atau 2 rakaat sebelum subuh? Ayo. Oh, masa? Huh? Coba dicek. Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh. Berlangsungnya sebelum subuh. Siapa yang datang duluan di dekat situ, 10 tempat pertama mendapatkan bonus 5 juta. Cuma nonton aja dapat 5 juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pilih mana? Nonton di sirkuit atau 2 rakaat sebelum subuh? Tuh, makin pelan jawabannya. Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir dulu aja ke masjid, ntar balik lagi ke sana. Berarti ada yang penting. Kalau antum ingin latihan jadi orang baik atau anak pengen jadi baik tuh, konsistenkan subuh. Kayak ulama tuh enggak banyak ceramah, enggak banyak cakap, bilang subuh aja, konsisten. 40 hari subuh terus, ya. Sering begitu kan ya? Nah, itu saya bahas ilmunya sekarang. Dan itu dari Quran. Makanya agak aneh kalau rajin ta'lim, rajin saling mencela. Salat kok menjadi saling menuduh. Orang sholat itu bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah, cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adzan, itu kan terpancar kan, sudah adzan. Dan sekelebat itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, bangun tiba-tiba dengar adzan. Itu yang terpanggil imannya. Ketika cahaya iman itu merespon suara adzan, itulah fajar namanya. Dari maknawinya. Dari segi waktu dia melatih keadaan kita jadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, doanya mustajab. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kata Nabi demikian. Allah itu maha baik sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat, maka apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat-saat paling tepat untuk berdoa itu, memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua. Hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah, malaikat itu ghaib, diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhala lahu tariqan ila al-jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Orang mau berangkat menuntut ilmu, itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu. Berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar, banyak sekali. Makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh enggak doa, rugi itu. Itu fajar. Yang guru-guru kami ajarkan itu, kalau berzikir pakai lisan, hatinya mesti nyambung. Karena itu kenapa bilangannya banyak, untuk melatih hati sampai nyambung. Gitu. Makanya disebut zikir.
Zikir itu nyambung, artinya ingat. Zikir itu ingat, diucapkan berkali-kali itu untuk menyentuh hati supaya ingat. Antum saya ingatkan, besok hari Senin ya. Besok hari Senin. Besok hari Senin. Besok Bu hari Senin. 4 kali saya ingatkan, nggak ingat juga. Itu kalau bahasa Jepang itu tong teingen namanya. Masa 33 kali nyebut nggak ingat juga? Maka dari itu ulama itu karena tajam hatinya, firasatil mu'min haqqa. Firasat orang beriman itu kalau semakin dekat dengan Allah semakin tajam. Lihat si fulan datang ingin perbaiki hati. Ya, oh, udah kamu istighfar dia 100 kali. Kadang-kadang melihat, ya, oh ini keadaannya seperti ini. Ada seorang syekh di Saudi kejadian. Itu ahli Quran. Suka menerima setoran Quran. Nah ini bagus nih. Satu kali datang seorang pemuda, mukanya udah kusut, banyak masalah. Datang ke syekh itu mengatakan, Syekh, aqrinil Quran. Tolong bacakan pada saya Al-Quran. Pemuda ini benar tuh. Sebab kalau mau tenang, maaf ya, ada banyak masalah atau yang sedang dihadapi. Jangan banyak curhat di tempat yang tidak benar. Ya, media sosial itu tempat yang tidak benar untuk curhat. Allah sudah berikan medianya, ruangnya ada, masjid, datang ke masjid. Antum baru masuk aja, sebagian ketenangan sudah hadir. Wudu, atau buka mushaf. Ya, curhatkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di surat Yusuf kan demikian. Anak ini datang ke masjid, udah benar. Datang ke syekhnya, teh tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Ingin tenang. Kata syekhnya, saya sedang nerima murajaah ini dulu. Kamu ambil wudu, sholat dulu 2 rakaat di situ. Nanti setelah selesai saya bacakan kepada kamu Al-Quran. Ini kisah nyata. Dan dia ikut. Makanya kalau guru katakan, ikut saja. Sepanjang guru itu thiqah. Jangan banyak tanya. Kalau gurunya thiqah, sanad ilmunya tersambung pada Rasulullah, udah sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa nanyaina. Kalau gurunya thiqah, itu thiqah. Makanya di Timur Tengah itu ada kualifikasi. Ada ustaz, ada da'i, mubaligh, ada alim, ada mufti, ada qadhi. Kalau mufti sudah ngasih fatwa, jangan ditanya, itu aib. Apalagi ilmunya nggak nyampe. Ya, cuma problemnya kan di kita disebut ustaz semua. Sehingga sulit bedakan mana yang thiqah, mana yang tidak thiqah. Tapi kan kelihatan. Dari kapabilitasnya, latar belakangnya macam-macam. Kalau ada orang thiqah, ikuti. Itu diikuti wudhu beliau, langsung ke bagian terdepan sholat. Saf depan. Nah, si guru ini, ketika melihat itu, sengaja agak dilamakan tuh yang merajaah. Tambah lagi, sampai 30 menit. Ya, begitu selesai kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayatnya di Quran. Makanya ngajinya yang total. Misal mata nih, Quran surah 24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalau imannya dilatih dengan kuat, nanti iman itu punya transmisi gelombang. Masuk lewat fisik, kita dibimbing fisik untuk melihat. Masuk ke mata melihat. Qul lil mu'minina. Sampaikan, katakan Muhammad SAW kepada setiap insan beriman. Tuh, yang ada imannya. Yaghuddu min absarihim. Bila iman itu masuk ke dalam mata, maka iman akan menjaga mata supaya melihat yang baik-baik saja. Yang tak layak dilihat, iman akan berkata, palingkan. Makanya mata itu punya pandangan standar iman, punya pandangan standar yang bukan beriman. Sehingga nampak bagi kita ukuran. Coba kalau kita beriman itu kan, pakaian itu nggak semuanya bisa dilihat. Pak, Bu, nggak semua bisa dilihat. Bagi orang yang tidak beriman, pakaian terhormat itu banyak ragamnya. Aurat terbuka pun mungkin biasa karena nggak ada iman. Bagi orang beriman tidak, imannya mengatakan palingkan, itu dilarang. Ada batas yang harus dilihat. Jadi kalau di tempat lain tertentu misalnya, ada yang mengatakan itu biasa saja, itu pakaian terhormat untuk mereka. Iya, karena nggak ada imannya. Nah bagi orang beriman itu standarnya apa? Standar iman.
Itu yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Makanya ada aturan dan ada hikmah di dalamnya. Coba kalau antum lihat tayangan-tayangan misalnya, lihat gambar di YouTube atau misalnya tayangan dan sebagainya, ada terbuka aurat. Iman itu pasti otomatis bekerja. Kalau imannya kuat, palingkan. Kadang dia istighfar, astagfirullah. Palingkan. Dan gak ada yang terlambat. Gak ada lisan istighfar mata gak berpaling. Astagfirullah. Salah ini. Ada. Wasari'u ila maghfirah. Cepat dia istighfar. Demikian masuk ke lisan juga begitu. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Ini semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu susah mencari kosakata yang kotor. Al-Hasan cucu Nabi tahu? Radhiyallahu taala anhu. Enggak tahu cucu Nabi. Kalau kenal mungkin enggak kenal, tapi enggak tahu itu enggak mungkin itu. Cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain pernah dengar ya? Kami di pesantren itu membuka ruang tunggu ada 2, kanan dan kiri. Di pesantren yang sedang kita bangun. Kami berikan namanya 2 cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan setiap tempat ada bangunannya, di situ ada edukasinya. Kenapa dinamakan Al-Hasan? Di situ ada sejarahnya, siapa beliau dan sebagainya. Dan seterusnya. Al-Hasan itu punya anak. Kalau ingin melihat perilaku yang paling mirip dengan Nabi, itu Al-Hasan. Kalau ingin melihat wajah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, itu Al-Husain. Makanya belajar sejarah bagaimana akhlaknya Al-Hasan ibn Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Belajar sejarah. Itu diantara yang paling dekat dengan Al-Quran, yang lisannya paling lembut. Lembut. Masya Allah. Jadi sedang jalan dengan anaknya di masa fitnah Darud. Oh, kamu kala. Ayah, kenapa enggak dijawab? Maksudnya enggak diklarifikasi. Bahwa enggak benar demikian. Apa jawabnya? Wala adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu cara jawabnya bagaimana. Sebab nyari kata-kata yang untuk membalas itu enggak menemukan dalam hatinya, dikhawatirkan takut menyakiti orang yang menyakitinya. Itu yang sering saya katakan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau sama-sama mencela ya sama-sama kotor kan. Nah, beliau itu mencari ke dalam hatinya sampai nggak menemukan kata-kata kotor atau sekedar untuk mengatakan saya tidak seperti yang Anda sampaikan. Karena khawatir kalimat itu justru menyakiti orang yang sedang menyakitinya. Itu Al-Hasan. Ya. Kalau ada orang masih belum mampu untuk menyebut asma Allah dan beristighfar di waktu itu, kita doakan. Makanya doakan secara terbuka. Allahumma ghfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini baca. Biasakan baca. Insyaallah kalau kita biasakan, itu berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca syafaat. Dari mana taunya? Bukan lu taati itu. Itu ada ilmunya. Ada riwayat yang tersambung sampai di bab Yaumul Hisab. Jadi ada 2 sahabat, 2 orang. Yang satu menzalimi kawannya. Ya. Zalimi gitu. Sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar, tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan, ya. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan.
Jangan berlebihan. Khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat. Nanti kenalannya lama. Nah, ini dua orang ini pernah jadi sahabat, kemudian bermusuhan. Sampai menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Begitu dituntut itu, apa kata Allah? Ditampakkanlah keindahan surga untuknya. Begitu ditampakkan, bertanya, ya Rabb, untuk siapa surga ini? Ya. Maka dijawab, aukamakalah, maukah aku tawarkan? Ya, satu hal yang bisa mendapatkan keindahan di surga ini. Mau ya Allah? Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalamnya. Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalam. Maka ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bisa diizinkan oleh Allah untuk menggandeng sahabat-sahabatnya yang bermasa hidup dengan dia dalam kehidupan di dunia. Karena itu kita mesti melatih hati ya, supaya kebaikan itu meluas. Jangan pada diri pribadi saja. Kalau mau soleh, bagus, tapi jangan kurangi kesolehan dengan banyak mencela orang, supaya banyak salah keluar juga nanti. Lebih baik kita doakan. Dan kita tidak dituntut untuk hasil dari mereka. Yang penting kita ikhtiar. Nah, 4 ini tadi. Allahumma ghfir ummata Muhammad. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad SAW. 4 ini, biasakan. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon perbaiki keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ya Allah, mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW.